Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Veronica dengan NIM 093018242810 dari kelas Teknik Komputer 3A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Prediksi Customer Bank Card menggunakan neural network berbasis Google Colab. Pada proyek ini, saya membangun model machine learning untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan melakukan card atau meninggalkan bank. Baik, selanjutnya kita akan memasuki video penjelasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan neural network bank customer card prediction. Pertama itu saya mengupload datasetnya terlebih dahulu. Kemudian saya melakukan proses import library yang diperlukan untuk analisis data dan pembuatan model machine learning. Pada bagian import pandas dan import numpy itu digunakan untuk mengolah dan memproses data. Pada bagian import matplotlib dan import circuitboard ini dipakai untuk membuat visualisasi seperti grafik dan heat map. Pada bagian ini saya mengimport beberapa modul penting seperti prime test split itu untuk membagi data, standard scaler itu untuk menormalkan fitur, dan label encoder ini untuk mengubah data kategorikal serta metrik untuk menghitung akurasi dan evaluasi model. Import joblib ini digunakan untuk menyimpan model yang sudah dilatih agar bisa dipakai kembali. Selanjutnya, saya memuat dataset bernama Car Modeling CSP menggunakan Federate CSP. Setelah data berhasil dimuat, program menampilkan informasi bentuk dataset tersebut melalui dfshare sehingga terlihat jumlah baris dari kolom yang tersedia, dan yang terakhir itu dfhead itu digunakan untuk menampilkan beberapa baris awal data set agar bisa melihat isi dan struktur datanya secara langsung. Dan ini outputnya saat sudah di-run. Pada bagian ini, saya melakukan proses pemeriksaan struktur data. Yang pertama itu print df-info, itu digunakan untuk melihat tipe data tiap kolom, jumlah data, dan memastikan apakah dataset sudah lengkap. Setelah itu saya mengecek misi value menggunakan print df is null sum untuk mengetahui apakah ada kolom yang memiliki data kosong. Selanjutnya, saya melakukan pembersihan data dengan menghapus kolom yang tidak dibutuhkan untuk proses analisis dan pemodelan. Kolom yang di-drop itu row number, customer ID, dan surname. Karena kolom ini tidak memiliki pengaruh terhadap prediksi card dan hanya bersifat identitas. Penghapusan dilakukan menggunakan df-drop, dan pada bagian ini itu untuk menampilkan daftar nama kolom yang tersisa setelah pembersihan selesai. Ini saat di-run
Caranya seperti ini dan ini afterthought-nya. Yang tersisa cuman ini. Pada bagian ini, saya melakukan proses encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar bisa digunakan oleh machine learning. Yang pertama itu kolom gender. Diubah menggunakan label encoder sehingga nilai seperti mual dan panmal dikonversikan menjadi angka 0 dan 1. Kemudian kolom geografi ini saya menggunakan one hot encoder melalui vdgetDummy. Metode ini mengubah kategori negara menjadi beberapa kolom baru berupa nilai 0 dan 1. Opsi draw fit true digunakan agar salah satu kolom dihapus untuk menghindari dummy drive atau multikoliniaritas. Pada bagian ini, setelah semua proses encodingnya selesai, program ini menampilkan daftar kolom terbaru dan contoh data menggunakan dfHead untuk memastikan bahwa hasil konversi sudah benar. Dan ini yang output-nya saat dirun konversinya yang sudah benar. Pada bagian ini, saya memastikan bahwa kolom excite ada di dalam dataset karena kolom ini merupakan target yang ingin diprediksi, yaitu apakah pelanggan keluar atau tetap menggunakan layanan. Setelah itu, saya memisahkan data menjadi dua bagian. Yang pertama itu X, yang berisi fitur atau variabel input yang akan digunakan untuk diprediksi. Yang kedua itu Y, berisi label target yaitu kolom excite. Kemudian data dibagi menjadi data latih atau training dan data uji atau testing menggunakan train text split. Saya menggunakan text site 0,2 yang berarti 20% data digunakan untuk penguji serta start TV agar proporsi kelas card dan tidak card tetap seimbang antara data train dan teks. Terakhir, program menampilkan ukuran data train dan teks serta distribusi label pada data training untuk memastikan pembagian data sudah sesuai. Dan range-nya 800, yang ini 80% dan 20% sesuai dengan yang pada bagian ini saya melakukan proses normalisasi data menggunakan standar scalar. Tujuannya itu agar semua fitur memiliki skala seimbang sehingga model machine learning bisa bekerja lebih optimal. Fitur-fitur yang memiliki rentang nilai besar tidak akan mendominasi proses pelatihan. Yang pertama itu saya melakukan fit transform pada X-train untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi lalu menerapkan normalisasinya. Untuk X-text saya hanya menggunakan transform agar data uji diproses dengan standar yang sama seperti data latih, bukan dihitung ulang.
Setelah proses scaling selesai, scaling disimpan menggunakan joblib DOM dengan nama scalar shape sehingga bisa digunakan kembali tanpa perlu mengulang proses training scalarnya. Pada bagian ini, saya membangun model deep learning untuk memprediksi CAR menggunakan TensorFlow keras. Langkah pertama itu menentukan input DIM yaitu jumlah fitur hasil processing. Kemudian saya membuat arsitektur model menggunakan sequential. Model ini terdiri dari yang pertama itu denser layer dengan 32 neuron dan aktivasinya itu ReLU. Yang kedua itu dropout 0,2 untuk mengurangi overfitting. Dan yang ketiga itu denser layer kedua dengan 16 neuron dan aktivasinya itu ReLU. Keempat, dropout 0,1. Dan yang terakhir itu output layer dengan 1 neuron dan aktivasinya itu sigmod. Karena ini adalah prediksi biner CAR atau tidak. Model ini dikompilasi dengan optimizer Adam menggunakan binary concertrophy sebagai fungsi loss dan metrik evaluasi berupa akurasi. Selanjutnya saya menggunakan Array stopping untuk menghentikan training otomatis jika vote loss tidak membaik dalam beberapa epoch, sehingga model tidak overfitting dan waktu training lebih efisien. Model ini dilatih menggunakan model fit dengan 20% data training digunakan sebagai validation set. Total maksimalnya itu 50%, epoch bed 30, size 32, serta callback RC stopping agar dapat digunakan kembali tanpa perlu training ulang. Pada ini katanya terdapat 50 epoch. Pada bagian ini saya melakukan evaluasi model. Pertama, model menghasilkan nilai probabilitas CAR melalui model prediksi. Probabilitas tersebut kemudian diubah menjadi kelas 0 atau 1 menggunakan term 0,5 sehingga nilai di atas 0,5 dianggap CAR. Setelah mendapatkan prediksi, saya menghitung beberapa metrik evaluasi. Akurasi untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar. F1 score
itu untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Yang ketiga itu klasifikasi Rayford untuk melihat performa model pada masing-masing kelas. Saya juga membuat confusion metric menggunakan Shepherd head mode untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah secara visual. Setelah itu saya menampilkan grafik loss dan query selama pelatihan. Grafik ini membantu melihat apakah model belajar dengan baik dan apakah ada tanda-tanda overfitting antara data training dan validation-nya. Dan ini confusion metric-nya. Ini training grafik loss dan ini training grafik akurasi. Pada bagian ini saya membuat sebuah tabel hasil evaluasi untuk melihat secara langsung bagaimana model memprediksi tiap data uji. Pertama, saya menyalin data extract ke dalam variabel baru bernama range dan mereset indeks agar lebih rapi. Setelah itu saya menambahkan 3 kolom baru. Yang pertama itu true, itu label sebenarnya dari data uji. Yang kedua itu false, probabilitas skor yang diprediksi model. Dan yang ketiga itu flat, hasil prediksi akhir dalam bentuk 0 atau 1. Kemudian Rayford ini digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama sehingga kita bisa membandingkan hasil prediksi model dengan data aslinya. Selanjutnya saya menggunakan modul OS untuk menampilkan file-file yang tersimpan di workspace. Baris OS lister digunakan untuk memastikan bahwa file penting seperti model yang sudah disimpan ke dalam car model dan file scaler benar-benar ada dan berhasil dibuat. Ini membantu memverifikasi bahwa seluruh proses training dan penyimpanan sudah berjalan dengan benar. Dan ini 10 baris modelnya. Di sini ada pun laporannya yang berisi tentang pendahuluan, dataset yang digunakan, yang ketiga itu processing, yang keempat itu pembangunan model neural network, yang kelima hasil dan pembahasan evaluasi model, dan yang keenam itu kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.